Tapi memang kriterianya Mbak Enji yang seperti apa sih? Jujur, gimana Ji? Jujur li kayaknya mungkin kan karena aku masih punya Keanu sama Mami gitu loh. Ada juga beberapa yang aku dekatkan. Tapi kan mungkin pas lihat Keanu dengan muka keponya ya kan kadang-kadang belum juga kita makan malam dia langsung bilang, "Ih, Mami kok lebih ganteng Papa Haji ya?" Kalau dibandingin sama almarhum Bapak Haji memang berat. Pakai bakso. Bakso. Bakso cabai rawitnya 60 biji ya kan. Masya Allah. Coba kita lihat dalamnya ya kan. Ada telur puyuh. Wah sama burung puyuhnya sekaligus ya kan. Nah, Masya Allah. Ini sih ini benar-benar ya. Makanya tuh harus pakai begini. Aku terima nasihat dari anak gitu. Jadi aku juga bukan Sama kakak, Iya, kita iya. berdua paling tua kan, Jadi aku juga aku tahu sebagai ibu aku nggak selalu benar. Oh, iya dong, bener. Of course. Even until now aku juga terus belajar. I know I'm not perfect gitu. Jadi makanya ketika anak bisa bilangin ibu dan I listen to them gitu. Oh, aku koreksi diri aku, I'm trying to koreksi and to make it better. Kamu pengen jadi Putri Indonesia nggak, Nak? Putri bapaknya kali ya. Pengen nggak? Tahu dong, pengen Kayak jadi apa? kayak manggilnya apa? Bunda? Mama. Pakai mama? Pengen nggak? Jadi apa? Miss Universe. Miss Lebih dah. Itu. Sama Putri Indonesia, anak Miss Universe. Nih pada pagi hari ini kita juga kedatangan cewek-cewek cantik. Iya. Pinter-pinter ini semua kayak kita banget lah. Cewek-cewek independen. Ya. Independent woman. Bener banget. Dan sesuai baju kita nih merah putih, nasionalis banget. Betul sekali. Iya, ini Jangan keren. kalian penonton apa-apa sedikit bule-bule keluar negeri. Jangan loh. Cintai pelotu negeri sendiri. Cintai produk-produk sendiri. Lah lakinya aja kangguru. Udah yuk kita undang Artis, politikus, pendawa siapa sih Ega? Kita undang ini dia Mbak Angelina Sondakh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah Mbak Enji. Apa nih Mbak Enji? Gak usah ngerepotin Repotin deh. Ini oleh-oleh dari UMKM Manado. Masya Allah, luar biasa. Tapi jangan ngerepotin gitu lah Mbak. Enji maafin temen saya ya. Dia ini kan dulu belum jadi artis begal. Banget Ya. ya. Penonton mau nyobain ntar ya. Ya. Ini jadi UMKM. UMKM Manado. By the way kenapa ini khas Manado? Karena kemarin dari Manado Mbak Enji? Manado, ya. Wow. Baru banget bela-belain demi diri-diri. Baru landing dari Manado. Itu Jalan Kote ya? Ini Manada. Manada. Sudah. Oh ini cakalang nih ya. Iya. Orang mah ya kan satu-satu dia ngambil dua sih. Bukan buat aku. Buat siapa? Penonton lapar kan? Ya. Cium aja ya. Nanti ya. Oke, Angelina Sondakh. Silakan Mbak Enji. Terima kasih loh oleh-olehnya Mbak Enji. Makasih ya, Mbak Enji. Jadi Mbak Enji kemarin kan habis dari Manado, Kamel, Messina. Jadwalnya itu Masya Allah banyak banget, padat banget ya Mbak Enji ya. Benar. Alhamdulillah. Nih, kita soalnya punya buktinya nih. Ini sebanyak apa sih acara dakwahnya Mbak Angelina Sondakh? Nih. Jadi katanya sudah sampai keliling Indonesia ya? Apa itu nih? Ya Allah. Safari dakwah Manado. Safari dakwah Cirebon. Wow. Wah ini kemana nih? Kajian bulan April, Wow. Majelis Taklim Salsabila, oh banyak banget agendanya. Ini di mana? Oh Jakarta Selatan. Sempat disebutin nih luar biasa. Biar Mbak Enji deh. Agendanya banyak banget, butuh sekretaris nggak ya? Nih Mbak Enji, cobain Mbak Enji di mana aja nih Mbak Enji? Oh, kalau yang ini tuh di Manado di Tondano. Wow. Ya kan. Terus kalau yang ini di Bitung. Di Bitung nih tak Karisarsu. Ini
Ini yang kemarin nih baru nih. Ini Tomo, ini Manado. Di Manado, Terus Masya ini Allah. Di Tomohon. Ini di Tuminting. Ini Air Madidi ya Allah. Terus Mbak, ini sampai ke daerah-daerah Iya, yang ini- jauh di sana ya. Ini Medan. Wah, di Medan. Ini kayaknya yang buat Jakarta. Wow. Tuh, Masya Allah. Tapi tuh kayak seringnya ke Manado ya Mbak Angie? Enggak juga. Sebenarnya tuh udah dari Sumatera ya, dari Aceh, Bengkulu, ya kan, Jambi, terus kita ke Kalimantan, ke Palangkaraya. Muter-muter ya? Muter ya. Kota mana yang belum? Yang belum itu tinggal Padang. Padang. Kapan-kapan Padang. saya Mbak Enji. Sekretaris sudah nyatet nih Ya. Pak. Mana lagi? Padang, terus tapi mereka on schedule semua sampai Desember tuh. Udah full? Iya. Alhamdulillah. Sabar menanti ya. Tapi Mbak Enji, aku tuh salah satu yang mengikuti banget Mbak Enji dan Ya. salut, bangga banget. Awal pertamanya Mbak Enji akhirnya menjadi pendakwah itu momentum apa dan diundang atau bagaimana tuh Mbak? Jadi sebenarnya saya bukan pendakwah ya, apa ya bahasanya tuh. Sebenarnya aku tuh lebih sharing, Ya. terus motivasi. Ya. Nah kebetulan banyak sekali jamaah-jamaah yang punya nasib seperti saya kali ya, maksudnya Oke. single parent ya kan. Terus ada yang janda ditinggal meninggal, ada janda cerai hidup. Nah kemudian kok jadi banyak yang minta gitu kan. Akhirnya ya sudah dijadwalkan, karena menolak juga nggak enak. Cuman memang Yes. 80% tuh di perkotaan. Wow. Yang agak masuk belum ya. Sabar ya, pelan-pelan ya. Tapi tadi kalau nggak salah aku sempat lihat di salah satu apa namanya tadi yang Jadwal, ya. jadwal-jadwalnya ada tulisan aku kuat, aku bangkit. Iya. Terus apa tadi ikhlas dengan takdirnya Allah. Iya. Ini kan kalimat-kalimat yang benar-benar relate banget dengan kehidupan sehari-hari. Iya, betul Mel. Jadi kan sebenarnya ternyata sama aja semua perempuan tuh, kalau aku kan mungkin di penjara. Ya. Nah, tapi banyak juga perempuan-perempuan yang terpenjara dengan sakit hatinya. Betul. Penjaranya berbeda ya. Ji? Penjaranya berbeda dan Yes. itu ternyata lebih sulit untuk keluar. Ya, ya. Nah, jadi ketika saya ke sana terus kita sharing-sharing gitu kan. Oh, aku jadi seneng sih. Kalau dulu aku mungkin safari politik, sekarang safari dakwah jadinya. Apa aja yang penting kita bermanfaat buat orang banyak. Betul. Masya Allah, ini berarti kalau di kajian-kajian juga banyak perempuan-perempuan, mungkin jamaah yang hadir juga banyak yang pada nangis dong ya Mbak Iya. Enji ya. Iya, aku kayaknya kepikiran jualan tisu deh nanti. Ini ada ibu mau ngoceh juga nih kayak. Mana? Angelina Sondah dikabarkan tak akur dengan Aliyah Mas Said hanya karena jarang terlihat bareng. Aduh. Emang iya Ji? Sebenarnya sih baik-baik aja ya. Bahkan kemarin tuh pas aku sebelum ke Manado kita janjian mau ketemu. Nah, cuman Alianya ke Jepang gitu kan, terus aku juga ke Manado. Lucu ngeliat, aku sering dikirimin ya. Pastinya Arash udah bagaimana gitu. Aku kangen banget pengen ketemu. Cuman janjiannya itu tuh susah banget. Jadi aku minta, Al, yang penting kirimin mami ini deh apa progresnya gitu kan, foto-fotonya. Jadi aku sedikit terobati ya. Jadi enggak ya? Oh, jadi nggak yang dibilang nggak akur tuh enggak ya Mbak Enji ya? Alhamdulillah sih nggak pernah ada ya, maksudnya kalau chattingan malah kita sering bercanda gitu kan. Ya kan biasa Alia ini Arashin lagi begini, pengen banget deh ya kan. Soalnya kan emang lagi ngegemesin banget. Dan aku udah cukup terobati dikirimin foto-fotonya ataupun video-videonya. Berarti kalau Aras manggil Mbak Enji apa tuh? Om Aji. Om Aji. Iya. Om Aji gemes banget. Iya, gemes banget. Berarti bukan karena Mbak Enji tidak hadir pada acara-acara besar, karena beliau juga punya kesibukan guys. Kadang-kadang tuh minta pengertian ke jamaah untuk di cancel kan mereka udah mempersiapkan ya. Dan mungkin jadwal-jadwal kita juga banyak yang di pop up gitu kan. Tiba-tiba Alia harus begini, tiba-tiba Alia harus begitu kan. Tapi ya sebenarnya ya jujur ya sebagai teman ya, Enji tuh bener-bener menurut aku wife material banget menurut aku ya. Soleha ya, cantik. Secara keuangan juga finansial ibaratnya sudah independen. Iya. Ini laki-laki jujur agak deg-degan gak sih deketin kamu tuh? Iya, malah itu nggak sih? Insecure. Malah insecure. Aku juga nggak tahu ya, kan pada aku umroh dulu tuh Iya. kemarin itu kan, aku ditawarnya juga minta jodoh, cuma nggak ketemu. Belum Mbak Enji, belum. Iya. Tapi memang kriteria
kriterianya Mbak Enji yang seperti apa sih? Jujur, gimana Ji? Jujur Li, kayaknya mungkin kan karena aku masih punya Keanu sama Mami Ya. gitu loh. Ada juga beberapa yang aku dekatkan. Tapi kan mungkin pas lihat Keanu dengan muka keponya ya kan kadang-kadang belum juga kita makan malam dia langsung bilang, "Ih, Mami kok lebih ganteng Papa Haji ya?" Keanu. Kalau dibandingin sama almarhum Papa Aji Iya. memang berat. Iya. Ya kan Papa Aji kan ganteng banget. Yang nggak pernah akan bisa ditandingi lah ya. Papa. Nah, ujian keduanya, nah kalau misalkan pamitan sama mamaku, ya kan, udah datang sekali, ya kan, pasti dia nanya lagi, siapa, ya kan, nah, kita jelasin lagi namanya, nanti siapa ya, siapa ya, mungkin orang pada nggak ini kali ya, nggak tahan kali ya ngadepin dua ini nih. Tapi jujur sekarang lagi ada yang deket gak sih Ji? Kan tiap hari dakwah capek loh kalau pulang tuh minimal ada teman ngobrol. Iya kan Ji, perempuan tuh butuh gitu. Betul banget itu ya kan. Sabar Kok kenceng banget. Oh jadi gue. Iya kan? Benar, betul. Itu adalah kebutuhan mental Iya. yang perlu bagi kita. Cuman kan permasalahannya jangan nanti jadi yang akhirnya jadi kebutuhan malah jadi ngerongrong mental. Ya kan? Nah, selama ini masih bisa kita siasati dan Dengan mungkin cara apa Mbak biasanya? kayaknya sih mungkin sekarang aku ya ibarat katanya ada Keanu, ada Mami, waktuku tuh terbuang di situ. Kadang-kadang juga kan sampai belum bisa bertemu sama Arash aja kan itu berarti jadwalku tuh pack banget. Nah, dan aku tuh paham kalau misalkan nanti aku punya jodoh, dia kan juga perlu perhatian. Iya dong. Nah, ke Arash aja aku masih ini cari waktu. Apalagi kalau misalkan aku punya another obligation yang aku harus visit ya kan, terus aku harus nemenin dia. akhirnya tidak jadi Ribet ya. memenuhi jiwa jadi Iya. merongrong jiwa. Kadang udah happy malah ntar pengennya harus lebih happy lagi dong. Oke Ji, kita makan dulu yuk. Silakan, Mbak Enji. Let's go. Oh my god. Apa ini Ega? Kok ada makanan banyak gini sih Ega? Ya, jadi Mbak Enji itu kan ya ini kan Mbak Enji tuh banyak bisanya, banyak bakatnya. Ya. Nah, mungkin ini ceritanya kita punya program kuliner, Mukbang. Nah, Mbak Enji ceritanya mukbang deh tuh ya. Kenapa kamu itu sekarang seneng banget bikin review-review makanan? Iya, Mbak Enji kan lagi nge-review makanan terus loh postingannya. Kali aku ke daerah dijamu. Nah, dan makanan-makanannya kan makanan-makanan Enak ya? waduh daerah-daerah Enak. luar biasa gitu loh. Makanya jangan heran kalau aku tuh sekarang agak gemuk ya kan. Enggak Mbak Enji. Aku nih yang gemuk. Terus apa lagi yang mau dimakan? Coba Ga, Bakso ya? Enji berarti sekarang review dulu dari mie-nya, baksonya, Ya, ayamnya. silakan. Coba dengan stylenya kamu pribadi. Masya Allah Besti, coba lihat deh ini mie-nya. Aduh bener-bener ya, dari penampakannya aja udah enak. Aduh membuat kita tuh nggak bisa nggak makan kalau hanya satu sendok ini. Jadi makannya harus satu komplit. Atau begini-begininya. Ini ada kali 10 ya kan. Dicampurnya harus pakai bakso. Bakso. Iya kan, bakso. Bakso cabai rawitnya 60 biji ya kan. Masya Allah. Coba kita lihat dalamnya ya kan. Ada telur puyuh. Wah sama burung puyuhnya sekaligus ya kan. Nah, Masya Allah. Ini sih benar-benar ya. Makanya tuh harus pakai begini. Telur puyuhnya juga bagus ya kan. Nah kita coba ya. Ini coba lihat dari kematangannya sih nggak matang-matang banget ya, Ya, kan. lembek ya, Mbak. Harus. Lo diketawain. Dari nggak coba ada cangkang lah. Ya kan? Kita coba ya, kita lihat. Dulu ya Mbak Enji ya. Endol. Banyak isinya kayak bakso beranak gitu Iya, ya. tapi jangan banyak-banyak ya guys, ya Yes, kan? secukupnya dan tetap Secukupnya. bergerak ya. Tetap bergerak, karena kalau enggak Yes. nanti akan terjadi penumpukan lemak di mana-mana, tidak bagus buat jantung. Makan sesudah lapar berhenti sebelum kenyang. Itu dia. Iya. Jadiin. Kalau mendapatkan hanya di FYP. Kita ajak lagi Enji, boleh kita Iya, iya, iya. Silakan. Apakah Enji merasa? Silakan Mbak Enji. Di checklist aja. Yang bener-bener ya ini aku banget gitu Mbak Enji. Nah, Udah sampai di sini? Udah. Jadi Coba bacain enggak? tadi yang pertama masuk dunia politik adalah keputusan yang paling saya sesali, tidak di checklist. Karena nggak pernah menyesal ya Mbak ya? Karena itu perjalanan yang ternyata membuat saya akhirnya bisa melakukan
overview ya, ternyata beda di sini, beda di sana, dan itu luar biasa. Karena nggak perlu ada yang disesali, semuanya akan ada hikmahnya ya Mbak Iji. Betul. Dan mungkin kalau dulu Angie nggak masuk politik, nggak berdakwah sampai Iya. sekarang, belajar dari pengalaman hidup yang luar Betul. biasa. Saya masih merasa rendah diri untuk memberikan dakwah di depan jamaah. Sebenarnya sih enggak, karena aku tuh merasa Allah sudah membuat aku spesial dan aku nggak perlu merasa bahwa diri aku itu kurang atau lebih, cuman bagaimana kita mengekspresikannya sehingga nggak ada kesombongan di situ, terus nggak ada riak di situ kan, ya pada porsinya aja. Ada porsinya, oke. Selanjutnya saya ibu yang baik dan sempurna untuk Keanu. Tapi nggak di-checklist sama Mbak Angie. Iya, karena aku masih ngerasa, tapi aku selalu minta sih, Kin ngertiin ya, kan Mami kan single parent, Mami tulang punggung. Nggak apa-apa ya, nggak ditemenin setiap harinya gitu. Terus mungkin my past kan itu juga membuat Keanu merasa nggak yakin dengan maminya. Nah, jadi aku masih merasa perlu banyak memperbaiki diri untuk menjadi ibu yang baik buat Keanu. Masih proses ya, Ji? Walaupun Keanu sih selalu bilang you're enough, mami, you're enough. Oh, Gitu. so my sweet God. banget. Iya, so sweet. Udah kayak ini ya yang Tapi kayaknya semua ibu merasa belum cukup memberikan yang terbaik buat Betul. anak. That's why kita selalu berusaha untuk menjadi ibu yang lebih baik tiap Betul. harinya. betul. Selanjutnya saya bersyukur pernah masuk jeruji besi karena itu memberikan saya pengalaman hidup. Oh iya, Di checklist loh. checklist. Kenapa kamu bersyukur kamu malah pernah masuk jeruji sekian lama? Karena di tempat itulah aku bertemu dengan Allah, di tempat itu aku bertemu dengan cahaya, di tempat itu aku bertemu dengan yang namanya tenang is the most important thing for you gitu. Dan di tempat itu aku merasa bahwa udah kita nggak perlu apa-apa kok di dunia ini kecuali diri kita dan hati kita. Yang terakhir saya ingin memiliki pasangan hidup lagi. Iyalah di checklist ya Mbak Angie ya. Iya, kan itu doa ya, itu doa. Karena apapun kan kita ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Iya. Kalau sekarang ini mungkin karena waktuku belum bisa banyak buat pasangan ya, Allah ternyata tahu. Daripada nanti berantem ya kan, karena prioritas itu kan pasti masih Keanu dan mamiku. Betul. Nanti pada saat waktunya Allah tahu akan diberikan yang cocok ya kan buat Betul. kamu dan buat papa baru juga buat Keanu. Bismillah. Abis ini kita akan kedatangan juga wanita hebat. Yes. Ada Kawanda Hamidah bersama anak-anaknya. Wah. Katanya itu kan Kawanda itu tegas banget. Yes. Kita bakalan ngobrol. Jangan kemana-mana, tetap di FYP. For your money. Apalagi kemarin kan berpikiran kalau pergi ke Gaza itu kan bisa kembali dan bisa nggak kembali. Ya, Jadi aku ya. udah ngomong duduk bareng sama anak-anak di meja. Oke, ini ya yang bisa kalian jual sampai kalian sekolah. Rumah yang ini nggak boleh dijual sampai kalian semua punya rumah sendiri gitu. Jadi aku udah tiap hari nyiapin mental anak-anak untuk ya suatu hari I'll be gone dan sooner or later kalian mesti bisa Survive sendiri ya. ya gitu. Kayaknya bosen deh ya penonton. Cewek-cewek terus, cewek-cewek terus. Walaupun kita cakep-cakep ya kan. Tapi kayaknya kita pengen segar sebagai perempuan. Pengen lihat cowok-cowok ganteng. Mumpung suamiku lagi pulang kampung. Kasih yang jomblo dulu kali. Iya dong. Biasa lihat kanguru, aku pengen lihat singa deh. Ada singa. Iya. Mau dong yang Kenapa singa? Karena dia bikin segar. Bakar. Anak artis, tapi bukan cuma ganteng, tapi baru lulus. Ini Oke. sekolahnya keren, ya. Dan semuanya nih anak-anak pokoknya Olahraga juga. olahraga juga jago. Dan katanya masih pada jomblo. Satu buat kamu, satu buat aku ya. Agak kita panggil mereka berdua. Mereka kira-kira mau nggak ya ketemu sama kakak kelasnya ya? Rasyad dan Alfata Hakim. Ayo, nggak usah malu-malu ya saya. Silakan duduk, silakan. Ya. Ganteng-ganteng aku. Sayang Duduk ya, nak, ya. Syuting kok bawa budenya sih? Ya budenya di rumah aja sayang. Jangan manggil bude ah. Ini kan anak-anaknya Kawanda cakep-cakep kan. Iya. Berondong. Mumpung ibunya nggak ada, jadi aku tadi jalan-jalan dulu. Coba perkenalkan dulu, Rasyad yang mana?
sayang? Ini Rasyad. Ini Rasyad. Rasyad usianya berapa? 17. Tuh, ih, beda bulan sama Tante Mel. Seumuran saya ibu. Wanda, assalamualaikum. Kak Wanda ini anaknya tadi digadoin. Digodain. Guys, tepuk tangan dong, ada ibu mertua gue. Ya ampun. Gak mau Wanda. Wanda Hamidah. Wan, ini Ternyata bawa ibunya. Ini kayak besti-besti ya, bukan kayak emak sama anak ya. Iya, kayak anak pertama, anak kedua, anak ketiga ya. Silakan duduk. Silakan. Kak Wanda. Aduh, aku duduk di mana ya? Aduh, aku di mana ya? Nah, mau di tengah boleh, mau di Ini silakan. Lesehan. Gue pengen kayak Olah Ramlan gitu loh sama Brondong. Mami Chloe Ola bercanda ya nak, Chloe bercanda ya sayang. Wan, ya ampun ini anak-anak ternyata ya Allah. Tinggi-tinggi banget tau. Gede-gede banget, astaga. Anak basket ya kalian ya? Yang suka basket siapa sih? Ya siapa? Alfat atau Aku dulu basket. Sebetulnya pada dasarnya tiga-tiganya basket. Semuanya Sama yang yang kecil juga basket. Hai ganteng. Udah gede banget itu. Sini dong, sini. juga aja Sini masuk nak. Sini sama mama sayang. Ini Rani ini aja mama. Yang ganteng aja. Iya. Astaga, papa kamu dulu temen tante. Si Kamel, aku ada artikel buat ini nih. Rasyad si ganteng nih. Potret putra Wanda Hamidah wisuda SMA, bakal kuliah di Jepang. Emang mau kuliah di Selamat Jepang? ya, udah wisuda. Berarti mau kuliah di Jepang? Kuliah di Jepang insya Allah. Oh, boleh Bu. boleh banget karena sebetulnya anak-anak aku memang aku prioritasin untuk keluar dari rumah ketika mereka kuliah sih. Oh justru kamu Ya, encourage aku ya? encourage Wow. mereka kayak Syalima kemarin kan di UGM di Jogja keluar dari rumah terus ambil international program terus dia ke Inggris. Alfat juga ITB-nya ambil international program kan keluar dari rumah juga Ya, ngekos ya. di Bandung kan. Terus dia kemarin baru pulang dari Perancis biar ngerasain keluar di luar kota di Indonesia sama di luar negeri cara hidup sendirian Keren loh tanpa ini. keluarganya. Justru dilepas biar tanggung jawab gitu ya Wan? Iya. Wow. Rasyad juga 4 tahun nanti insya Allah akan ke Jepang supaya mereka biasanya lebih ngerti dan lebih prihatin kalau hidupnya sendiri. Apalagi kalau uang bulanan belum Betul, sampai. Kan? benar. Kalau nggak tiap menit tuh ya minta transfer, apa. Iya. Kenapa Jepang sayang? Jepang, aku emang suka dari dulu. Emang kayak suka Jepang? Culture-nya yang bersih gitu, disiplin. Menurut aku, ya aku lebih cocoknya sih tinggal di sana ya. Kalau dari lifestyle aku sendiri Kamu sekarang. well organized ya orangnya? Well Iya, organized, paling well disiplin. organized dari sini. Tapi ini Ibu Wanda mohon maaf katanya kan tadi soal gini, apalagi kalau soal nelfon minta biaya kayak gitu kan ya. Ya. Apakah betul juga nanti katanya kalau Rasyad udah tinggal di Jepang sambil harus kerja gitu Bu? Aku udah bilang sih sama dia kayak ini uang ibu cuma buat setahun ya. Iya. Jadi di sana kamu harus bisa bahasa Jepang, harus bisa kerja, harus bisa. Ini Semua persiapan hal ya. Syat, harus Iya, kerja di sana. Les-les Jepang. Udah siap sih. Berarti udah bisa bahasa Jepang dong kamu? Aduh, dikit-dikit Coba sedikit baru. dong ngomong bahasa Jepang dong. Nama saya Rasyad misalnya. Ya. Watashi wa namae wa Rasyad desu. Nonton saya di FYP. Ya. Nggak tahu. Pokoknya yang hari-hari yang basic udah bisa deh. Bisa. Terus sambil jalan makin bisa ya. Anak Apalagi kalau polisi pacaran dong. sama orang Jepang ntar makin bisa. Boleh ya? Pacar. Udah Udah punya pacar? Udah ada di Loh, Di dalam? Di Indonesia? Lagi Di bucin-bucin. Lagi bucin-bucinnya. LDR dong nanti. Iya. Di Jepang di kota mana? di Tokyo. Di Tokyo kan, aduh. Tokyo. Aku juga dulu lama di Tokyo. Kan Apa di itu? Hiroshima ya katanya. Tokyo bangunan. Toko. Oke. Sekarang coba Ibu sendiri nih kita pengen menggambarkan perjuangannya karena kan Ibu sekarang single parent kan? Berarti. Dari dulu Mel, nggak sekarang. Udah lama sih. Iya, lama. Berapa lama sih lu, Wan? Single parent? Dia udah 10 tahun kan ya? Berarti- Hampir 11 Iya, tahun. 11 Ya tahun. udah hampir 9 tahun. Di kacamata kalian cowok-cowok, Ibu tuh what kind of a mom? Ibu yang seperti apa Wanda Hamidah? Kalau di luar kan kayaknya aktivis dulunya, keras, petarung gitu. Tapi kalau sebagai ibu seperti apa sih?
Sama juga sih style-nya. Keras memang ibu tuh ya. Lumayan. Maksudnya gigih gitu, pantang menyerah terus. That's good. Mungkin karena ibu maksudnya pengalaman hidupnya lumayan Iya. keras, jadi kita juga dari pengalaman ibu kita belajar banyak. Iya. Tapi bukan kayak dimarahin harus kayak ibu enggak. Tapi harus lebih antisipasi dari hal-hal buruk yang udah terjadi ke ibu. Iya. Kita udah harus tahu nih nanti harus ngapain gitu. Dari experience ibu justru ya. Kalau kamu? Rachel, ibu berarti yang tipikal yang galak gitu nggak? Galak kadang, tapi ibu tuh maksudnya ibu tuh ngelepas kita kayak nggak strict sebenarnya sama kita. Kita sebenarnya bisa kalau kita mau kemana tuh bisa, tapi Dikasih kebebasan. Dikasih Iya, kebebasan dikasih tapi kebebasan. harus tanggung jawab sama pihak. iya. Tapi jadi kita pakai kebebasan itu untuk hal yang positif kebanyakan. Dan harus berhati-hati malah juga. Iya, malah lebih berhati-hati. Kalau Kai, menurut Kai ibu gimana? Ibu paling baik. Bilang apa sama ibu? Kai mau bilang apa sama ibu? Kan ibu udah jadi ibu yang baik. Kai mau bilang apa? Terima kasih untuk urusin kita semua. Oh sayang. Ini deh foto aku dulu deh. Ini. Ini yang kecil ini ya, sedikit tapi ngejelblek gitu. Ibu paling baik. Kenapa bilang ibu paling baik? Emang gak suka diomelin sama ibu? Ibu kan biasa Tiap hari. Ibu kan suka, ibu bilang diomel. Tapi kenapa bilang ibu paling baik? Karena ya, ibu paling baik. Apa misalnya? Apa sih yang bikin Kai bilang ibu paling baik tuh? Apa yang ibu lakuin ke Kai? Ibu kerja keras buat kita, bikin kita seneng setiap hari. Masya Allah. Kai, aku jadi Mewek loh Kai. Padahal kan kamu bukan anak aku, tapi ngerasa kayak ngomong sama aku gitu Iya, loh. punya anak cowok ya. Biasanya kan Iya. anak cowok tuh malu untuk ngungkapin sesuatu, tapi karena dia tulus dari hati, jadi dia nggak ragu ngucapinnya. Iya, ya, Nak? Ibu kerja keras supaya kalian dapat hidup yang terbaik yang bisa kalian dapetin gitu ya. Iya, Kadang-kadang kasihan nggak ngeliat ibu capek gitu sebagai single parent. iya sih. Kasihan. Oh sayang. Kalau abang-abang gimana? Momen apa yang ngelihat ibu tuh sebagai perempuan tangguh? Karena ibu kan single parentnya lama dan ngegedein anak-anaknya deket-deket lagi nih usia produktif. Apa yang abang-abang rasain? Apa ya? Mungkin aku karena udah kebiasa aku, Iya. maksudnya 20 tahun hidup aku ya emang udah kayak gitu aja situasinya, maksudnya udah kayak normal. Tapi ya maksudnya dari kehidupan ibu itu sih ya aku ngambil pelajarannya aja untuk bisa lebih siap di masa depan, apalagi aku sebagai laki-laki. Termasuk dalam pernikahan nanti ya? Ya, makanya aku untung ada kakak aku cewek, ibu aku cewek, jadi aku ngerti banget Cewek tuh posisi gimana? jadi mereka. Tapi hebat loh bisa tetap berprestasi jauh dari keanehan-keanehan pergaulan sekarang. Alhamdulillah. Iya seneng. Apa pesannya ibu yang bikin kalian tuh anak muda kan kadang-kadang godaannya banyak, tapi bikin selalu on track gitu. Apa ya? Aduh, nggak tahu deh. Udah di alam bawah sadar aja deh menurut aku. Juga sebenarnya nggak pernah dikasih tahu apapun yang spesifik. Cuman udah kayak kita ngikutin cara dia aja. Iya. Sebenarnya nggak begitu dikasih omongan banyak-banyak. Cuman Lebih ke sikap. udah, iya dari alam bawah sadar udah. Oke, emang kita diajak apa yang nggak benar kita emang nggak suka. Bukan karena kita mau milih itu terus ibu harus marahin dulu, nggak. Kayak emang udah. Ya memang mereka anak baik-baik ya Kamel ya. Jadi mereka udah sadar diri lah bahasanya. Iya. Aku tuh suka gini, kayak misalnya anak-anak aku bebasin dari SD, SMP, sekolah Katolik waktu itu kan, Pangludi Luhur. Dan kemudian SMA aku bebasin, mereka mau pilih, mereka yang satu mau international school, yang satu mau Al-Izhar, yang satu mau Karisma Bangsa, aku bebasin mereka, tapi bertanggung jawab. Terus aku bilang, kalian sekolah-sekolah di sini, ini sekolah-sekolah yang relatif dan cukup mahal ya, tapi bukan berarti kalian you are not the same like your friends gitu yang orang tuanya kaya raya. Jadi hargai apa yang udah ibu. Ini pilihan kalian, tanggung jawab. Aku juga ya hargai aja, bukan berarti kamu harus pergaulan kamu harus seperti teman-teman kamu yang Jet yang set lah atau apa. borju-borju, yang jet set, Very good. Soalnya kita gini, ibu nggak ngasih tau, tapi kita ngeliat ke ibu contoh kayak, oke aku misalkan sekolah di sekolah swasta yang lumayan mahal. Of course isinya isi anak-anak yang finansialnya lumayan tinggi, oke ke sekolah pakai supir, pakai apa gitu. Aku nggak memaksakan, aku harus ke sekolah berarti harus pakai mobil juga kayak teman-teman. Soalnya ibu pun
kayak mau berangkat kerja aja kadang masih pakai kemana-mana pakai Gojek. Gojek ya. Mau ngajar yoga dia pagi-pagi berangkat pakai Gojek. Jadi kayak ya udah aja gitu. Emang maksudnya kenapa juga? Nggak merubah self value atau nilai diri kita gitu ya. Tapi tadi Kai kan udah ngungkapin sayang ke ibu. Kalian dong abang nih. Alfat dan juga Rasyad, silahkan. Thank you, Ma. Tapi aku nggak perlu sekarang juga. Aku tiap malam kalau mau tidur good night Bu love you. Kita masih tidur. Masih tidur bareng. Rasyad mau bilang apa Rasyad? Gemes banget. Jadi tetap masih bobo apa? Masih. Wow. Kadang-kadang ya aku Malakai udah merasa gede udah nggak mau gitu. Tapi tiba-tiba pagi-pagi masuk kamar minta pelukin. Tadi Alfat masuk kamar minta pelukin gitu. Gemes banget. Gitu. Jadi tank love-nya anak-anak tuh penuh ya. Ya alhamdulillah sih. Jadi makanya sampai sekarang ibunya juga masih sendiri. Boleh kayak gini kalau Boleh lah. boleh. Aku Udah lakuin udah loh Kak Wanda. Asal cowoknya bener ya. Iya. Bener. Rame nih cowok soal semua. Yang besar-besar bilang boleh, tanya yang kecil. Ibu boleh nikah lagi nggak? Boleh gak? Boleh Kai? Boleh. Boleh katanya. Dia bilang aku nggak mau dapet bapak yang galak. Udah enak sama ibu, tiba-tiba dia ngerecokin. Tapi ini kita ada artikel ya Mei ya. Ada artikel juga nih kita lihat bareng-bareng. Yuk. Cerita Wanda Hamidah dilema sebagai ibu saat berlayar ke Gaza tersentak dengan ucapan anak. Oh iya, kalau kita lihat kan Kak Wanda kemarin kan ke sana kan, ke jalur Gaza. Terus kita lihat juga kan reportasenya tuh ditonton sama kita-kita semua gitu. Anak-anak apa nggak khawatir ibu ke sana? Abang terutama gimana? Nggak khawatir sih. Nggak khawatir. Cuman aku doain terus. Cuman karena ngeliat ibu maksudnya kan dari kuliah udah aktivis ya. Iya. Emang kebiasaannya emang menerjang badai. Dan aku lihat dari mataku sendiri dari aku kecil kan. Iya. Jadi setiap dia melakukan kegiatan-kegiatan kayak gitu aku kayak just another day of Wanda Hamidah. Itulah ibu gue gitu ya. Bangga nggak ngeliat? Apalagi juga gini, maksudnya of course ke Gaza takut. Cuman aku tahu kalau untuk tujuan yang mulia pasti Allah menyertai. Allah menyertai. Nah, aku selalu doain jadi aman lah. Keren ya anak. Dan aku udah nyiapin anak-anak kalau pergi-pergi gitu. Pokoknya Maksudnya? aku udah nyiapin kalau ibu nggak balik lagi. Aduh, astaga. Maksud gitu Bener, Kak? Wan? Iya beneran. Aku tuh kayak udah hidupnya kan ya akhirat ya maksudnya. Dan nggak usah pergi ke Gaza kalau aku pergi adalah suatu peristiwa, kalau aku masuk penjara, kalau aku ditangkap dan lain-lain, baik di Indonesia maupun di Luar, iya. sana gitu. Aku udah nyiapin anak-anak pokoknya, apalagi kemarin kan berpikiran kalau pergi ke Gaza itu kan bisa kembali dan bisa nggak kembali. Jadi aku udah ngomong, duduk bareng sama anak-anak di meja, oke ini ya yang bisa kalian jual sampai kalian sekolah. Rumah yang ini nggak boleh dijual sampai kalian semua punya rumah sendiri gitu. Jadi aku udah tiap hari nyiapin mental anak-anak untuk ya suatu hari I'll be gone dan sooner or later kalian mesti bisa Survive sendiri ya. Iya gitu, dan aku udah pesan, aku udah saling bantu antara satu sama lain. Wow. Kalian nggak kayak ibu udah deh bu ngurusin ini ono udah kayak urusin kita aja bu. Tapi kadang ya sih kalau udah kelamaan gitu udah 3 bulan di luar negeri pasti kita kayak udahlah bu apalagi sih maksudnya yang cari. Pulanglah bu. Pulang aja lah. Ya kalau aku Pastilah. perginya terlalu lama. Kayak kemarin ibu kapan pulang? Aduh aku nggak tahu aku kapan pulang, namanya di dalam perjalanan gitu kan ya nggak tahu kapan pulang. Ya udahlah pulang aja lah pulang. Tapi ya yang besar-besar udah mengerti. Tapi kalau Kai masih kemarin yang terakhir yang Gaza yang Global Summer Flotilla 2.0 yang kemarin ini itu aku sempat pamit karena aku udah ngisi formulir untuk pergi juga. Ibu ke Gaza lagi ya, terus dia nangis, malah kayak nangis. Ibu kan juga punya anak. Dia bilang. Terus nggak mau ngadep ibunya, dia ngadep munggungin ibunya. Ibu nggak, pokoknya aku nggak dikasih gitu. Iya Kai. Iya. Kenapa nggak boleh pergi? Kenapa sih bilang? Aku takut kenapa-napa. Takut kenapa-napa. Terus waktu selama ibu di sana jadi kayak gimana? Kalau kangen sama ibu? Biasanya telepon atau enggak kadang-kadang suka nangis. Oh, Nangis. Apa yang dipikiran Kai waktu itu? Kenapa nangis? Karena aku takutnya ibu kenapa-napa. Sayang ibu ya, pengen ibu pulang. Dan kalau Kai boleh request sama ibu di rumah aja ya? Iya.
Ini pertanyaan sedikit ya, penasaran. Nampaknya kalian turn out menjadi anak-anak yang tadi aku bilang full tanknya tuh tetap penuh, cintanya tetap penuh. Kok bisa? Bisa, nggak tahu sih. Ya, maksudnya ngeliat teman-teman yang orang tua masih itu banyak yang juga, sorry to say, Ya. belum tentu baik juga gitu loh. Malahan aku mungkin gini, banyak orang mungkin kalau orang tua berpisah dia mengalami trauma dan itu membentuk dirinya karena trauma yang dialami. Tapi kalau aku bukannya jadi trauma, aku mencoba jadiin pelajaran aja. Berarti gue ngeliat kalau kayak gini nanti jadinya kayak gini. Berarti gue nggak usah kayak gini. Gitu. Jadi aku terus belajar sehingga aku memiliki pemikiran yang kayak gini sekarang. Observer ya. Kan kali abang ini loh. Baik banget loh. Dewasa sekali. Dewasa banget. Jadi dia juga Alfat nasehatin aku juga. Iya. Really? Iya, of course. Gimana jangan, dan aku terima nasihat dari anak. Iya. Jadi aku juga bukan Sama kakak. Iya, Kita iya. berdua paling tua kan. Jadi aku juga aku tahu sebagai ibu aku nggak selalu benar. Oh, iya dong, bener. Of course. Even until now, aku juga terus belajar. I know I'm not perfect gitu. Jadi makanya ketika anak bisa bilangin ibu dan I listen to them gitu. Oh, aku koreksi diri aku. I'm trying to koreksi and to make it better, better mother gitu. Aku nggak pernah merasa, but I'm trying every day to be a better mother every day. Iya. Nggak ada ibu yang sempurna. Yang ada anak-anak bikin kita selalu pengen jadi ibu yang lebih baik, lebih baik. Peluk ibunya dong, ini. Kebahagiaan, peluk ibunya. Keren. Iya. Salut, aku salut. Salut loh. Salut banget. Ya. Mereka juga Wow. anak-anak yang lovable ya. Iya, Kelihatan. nggak mudah loh membesarkan anak-anak ABG dan segini banyaknya. Whatever happened in the past, you're doing a great job as a mom. Iya. Keren. Semangat ya abang-abang, bikin bangga ibu ya. Ya. Dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol. Aku izin ya Kak Wanda buat nge-challenge para boys. Challenge apa nih? Gimana sih para boys kalau dihadapkan Chat ya? membalas chat dari ibunya? Ah. Kita ikutan ya. Oh, jadi kalau iya, ibu iya. chat seperti itu kira-kira Alfat dan Rashad dan juga Kai akan jawabnya seperti apa ya? Kira-kira boleh dijawab. Oke. Misalnya nih, kamu online tapi wah ibu cuma dibaca doang nih. Kamu lagi ngapain sih? Bales dong. Tapi tadi Kira-kira lo kamu ibu akan balas. ngechatnya pernah seperti itu nggak? Nggak pernah kayak gini sih. Oh ya, terus gimana? Cuman paling ibu kalau chat apa ya? Gimana? Di mana gitu doang. Oh, simple gitu? Simple gitu. Iya. Oh, kok Kak Wanda nggak cerewet kayak kita ya? Di mana? Sherlock. Iya. Enggak pernah. Ibu nggak ya? Nggak pernah. Oke, tapi beranda-anda ya sama ibu kayak Seandainya gitu. ibu Alfat, tiba-tiba WhatsApp kayak gitu. silakan Alfat, tulis Alfat. Oke. Online. Yes. Lagi online. Di mana? Ngapain? Jam berapa gitu? Jawabnya seperti apa tuh kalau gitu? Administrasi. Lagi ngurusin administrasi ITB. Padahal enggak. Jawaban paling jujur tuh. Jawaban paling jujur. Oh, berarti intinya mungkin Ya, ya. abang nih mau bilang kalau ibu sampai ngomong kayak gitu berarti dia memang lagi sibuk aja. Nggak mungkin. Tapi sosok dibilangnya ngurusin administrasi ITB biar kelihatannya emang Iya, sibuk. jadi khawatir. Padahal lagi teleponan. Padahal lagi pacaran. Iya, iya. ABG kan, abang udah punya pacar? Udah. Udah. Udah lah, ganteng gitu. Iya. Oke, Rashad. Kalau Rashad, Rashad nih atlet di BL ya? Iya. Ih, keren. Anak aku juga mau masuk di BL. Pengen Oh, iya. banget. Itu basket. Udah jago-jago lah. Udah kalau- SMA. SMA. Oke. Rashad sebetulnya dia student athlete waktu masuk SMA-nya. oh, emang dari dulu udah tertarik olahraga ya? oh lagi. Badannya pada keker-keker tuh. Contoh penonton tuh. Tahu nggak ada olahraga. Duduk mulu deh. Iya. Besila keram. Bangun kesemutan. Kalau Rashad apa tuh? Lagi latihan, Bu. Lagi Oh, latihan, gitu. Bu. Lagi latihan Bu, padahal sebenarnya kamu lagi ngapain? Sebenarnya lagi pergi sama pacar. Lagi pergi sama pacar sebenarnya. Oke, Kai udah punya handphone belum? Kai? Punya? Nah, Oke, Kai coba. Kalau ibu ngomong gitu kamu balasnya apa? Iya. Ini sayang, dipegang dulu. Nah. Kai gue ngeliat bayinya nih, ya Allah sekarang Kalau udah. dia sih lagi main game biasanya, ya kan? Oh iya, kalau lagi online nggak bisa balas ya, Kai?
dia pengen buru-buru aja jawabnya. Bagus, lagi silent handphonenya. Iya biasanya lagi silent. Bagus. Logik. Bagus, gemes banget ya Allah. Tapi di antara silent mode. bertiga siapa yang paling balasnya tuh lama gitu? Late respon. Paling late respon siapa? Enggak Ada sih, cepet Sama semua. aja ya. Cepet semua ya. Alhamdulillah anak gue baik-baik. Alhamdulillah, Wan, gila ya. Itu kebaikan apa di masa lalu? Lo dapet anak baik-baik. Lo baik-baik banget lo. Iya. Bingung ya kok bisa begini. Raska, Raska denger ya ini kalau Bunda WA balasnya 3 hari kayak orang. Anak aku begini. Dia 3 anak udah Keren penuh hati. banget. Tapi Hebat-hebat banget. alhamdulillah, Iya. semoga kalian bertiga termasuk kakak ini Berempat. selalu bisa bikin bangga ibu ya. Amin. Perjuangannya ibu bertahun-tahun sebagai single parent tuh akhirnya ada hasilnya. Oke, ini nggak kalah sama Kak Wanda Hamidah. Abis ini ada single mom juga yang hebat dan anak bungsunya yang cantik. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di FYP. Korean pagi. Keren banget. Berarti Mama Vena terjun langsung untuk ngajarian. Aku lebih tepatnya sebagai driver, babysitter, Banyak loh jobnya. Manager ya, Manager. manager. Jadi di sini ada anak-anak Indonesia. Ini berarti mereka gen apa ya berarti ya? Iya. Oh Gen Alpha ya? Apa ya mereka ya? Yang satu ini pengen jadi penyanyi dan Miss Universe. Ya. Kalau Kai akan menjadi boxer. Ya. Kita udah sama si cantik Fania dan juga Kak Vena Melinda. Fania tuh seneng nyanyi, pengen kayak Mama juga nggak gitu? Pengen jadi artis ya? Mau kayak mama. Mama. Enggak, sebenarnya pengen jadi apa? Dok? Dokter. Pengen jadi dokter. Dokter apa sayang? Dokter apa nak? Dokter gigi. Dokter Gigi. Iya bener. Wah. Itu uangnya banyak nak, bener itu. Kenapa dokter gigi? Kenapa nggak dokter bedah atau dokter apa gitu loh? Kecantikan. Kecantikan. Dokter hewan. Kenapa sayang? Karena mau kayak anti aku. Oh, dentis ya? Iya, ada. Keren. Tapi Fania tahu nggak kalau Mama itu dulu Putri Indonesia? Tahu nggak? Nih, Anti kasih lihat ya videonya ya. Nah. Itu Enji terakhir ya? Enji terakhir. Itu kalau dipanjangin sampai 5 kali ada aku tuh. Anak kecil aja sifatnya gini. Anak kecil, kayaknya nggak mungkin deh Anti gitu kan. Kamu pengen jadi Putri Indonesia nggak nak? Putri bapaknya kali ya. Pengen nggak? Tahu dong, pengen Kayak jadi apa? kayak manggilnya apa? Bunda? Mama. Pakai mama? Pengen Pengen nggak? jadi apa? Miss Universe. Miss Universe. Lebih dah itu. Sama Putri Indonesia, anak Miss Universe. Keren. Ya. Gitu. Harus Karena lebih. aku nggak sempet jadi Miss Universe kan, Ya, cuma ya, ya. observer. Kalau Di sini juga ada itu loh, ada cowok tuh, cowok ganteng Kai. Si Kai ini manis banget ya senyumannya loh Kai. ini teman kecil. Teman kecil. Teman. Teman. Udah kenal. Udah kenal dari umur pie. Kai ini banget, Kai cool banget gini. Kai cool banget sih Kai. Ini kan matanya, ya. Kai ganteng bener loh Kai. Kalau Kai pengen jadi penyanyi nggak? Iya tuh, Oh enggak. Kai pengen jadi apa? boxer. Keren ya Kai ya. Iya. Pengen jadi petinju Cita-citanya ya. laki banget. Iya. Kan dia ikutan abangnya tadi. Sampai akhirnya nyanyi, itu emang kamu yang pengen atau mama ajakin yuk nyanyi yuk gitu? Pengen. Pengen ya? Kan dia ikut les di Bina Vokalia 2 tahun, tapi nggak pernah menang. Nah kemarin itu sekalinya dia nyanyi lagunya dia dapat gold medal. Keren banget. Berarti Mama Vena terjun langsung untuk ngajarian. Aku lebih tepatnya sebagai driver, babysitter, Banyak loh jobnya. Manager ya, Manager. manager. Jadi di sini ada anak-anak Indonesia. Ini berarti mereka gen apa ya berarti ya? Iya. Oh Gen Alpha ya? Apa ya mereka ya? Yang satu ini pengen jadi penyanyi dan Miss Universe. Ya. Kalau Kai akan menjadi boxer. Ya. Akan membawa nama Indonesia ke mata internasional. Iya. Dari tadi Kai ngelirik-lirik terus loh ke Fania. Iya deh.
Kayak gak usah malu-malu sayang, nggak apa-apa. Kan abang aja udah punya pacar. Kamu boleh sama ibu kali. Belum boleh beda. Kan ini temen semuanya temen. Iya. Kayak ngeliat gimana temennya mau nyanyi, inget gak sama Fania? Dulu katanya suka main ya? agak lupa tapi Suka lupa. agak lupa. Nanti diingatkan dengan suaranya Fania ya. Fania. Tapi Fania ini katanya selain nyanyi dia tuh suka nulis-nulis gitu ya. So sweet Oh iya banget. Van. Iya. Gambar. Oh, gambar. Kalau kamu gambar apa? Kalau tante kan gambar alis. Kalau kamu gambar apa? Kamu gambar apa sayang? Cuma di Gambar orang-orang. sulam. Gambar orang. Oh orang. Gambar orang. Oh ya, coba-coba ada nggak bukti? Ambil kasih buat Kai sama kasih buat Fania biar menggambar. Oh ini nih. Oh ini ada di kotak pos. Siapa yang ngirim? Ada ya. Tapi nemunya surat nih. Surat. Coba, Coba Fania baca ya buat Fania Tante ya. baca ya. Ada surat, ini tulisannya Fania tuh Van. Iya. Coba bacain. Bacain dari depan dulu. Wah keren. Happy Mother's Day, Mama. I love you. Belum mama dong, Belum mamanya. Makasih sayang. Cakep banget. Happy Mother's Day Bagus Mama. loh, Dilihat I ya. love you. From Fania. Eits, ada tulisan lagi. Apa nih? Bacain. You are the best. Oh kan kemarin ini ya Mother's Day, International Mother's Day. Kai mau ngucapin apa buat ibu di Mother's Day International kemarin? Thank you for urusin me sama ibu terbaik. Peluk dong ibunya dong, sayang. Gemes-gemes ya ini anak-anak ya, aduh. Iyalah. Anak lu ngucapin gak sama lu? Ya Allah, alhamdulillah sih kayaknya lupa dia ya. Kalau anakku sih nelpon gak? Iya. Nelpon pas kemarin terus malam. Tuh, halo Klo, Mi, Chris Mi mau bayar makanan Mi, aduh. Itu beda lagi ya. Aduh. Tapi Mbak Vena kalau Farel sama Atala kan udah besar, udah sibuk juga. Apakah mungkin Fania ini juga jadi akhirnya obat rindu gitu? Ngurus anak lagi. Iya, yang jelas tidur sama Fania, ke sekolah semua selalu sama aku. Aku dari dulu memang dari Farel Atala kecil lebih baik ganti profesi ketimbang kehilangan momentum sama anak. Jadi makanya 10 tahun sekali pasti ganti profesi. Yang penting anak tumbuh kembangnya harus sama aku. Jadi nggak pernah menyesal ya. Pantesan sekarang dulu kan Mbak Vena sama aku terus kita sering collab. Iya. Beliau juga membangun YouTube, Iya. bikin di rumah. Sekarang aku tadi tanya, masih YouTube nggak? Kayaknya udah. Sekarang ngurusin Fania semua ya. YouTube-nya nggak diterusin lagi Mbak? Ya terusin, tapi yang jelas pokoknya prioritas Fokus ya. hidup dari baru bangun, masakin Fania kan masih kecil ya. Jadi gizinya, seragamnya, sampai yang perintilan tuh tetap aku semua. Nah terus Mbak Vena siapa yang ngurusin dong? Ada Mbak di rumah, mau tahu aja deh nantinya. Ya masa sih secantik Mbak Vena, emang belum ada yang mendekati lagi gitu Mbak Vena? Kayaknya enggak deh. Kalau aku lebih seneng kayaknya nanti sampai akhir juga sama anak-anak aja. Udah lah ya Mbak, aku sama anak-anak gitu akhirnya ya. Sama anak itu kita nggak pernah sakit hati, bener nggak? Sama anak kita nggak pernah sakit hati dan kayaknya apa ya capeknya kita pasti worth it banget, itu udah pasti ya. Ngeliat Farel, Atala sekarang udah mandiri, aku bersyukur banget ya. Jadi ibu tuh pengorbanan kita, semua anak-anak udah mandiri, udah berprestasi, itu udah lebih daripada cukup. Tinggal Fania aja nih, amanah yang harus dijalankan dari Allah. Tidak ada keringat satupun air mata ya yang diberikan oleh seorang ibu itu kembali sia-sia kepada anak-anaknya, ya kan? Gak ada yang lebih menyayangi kita selain orang tua kita deh. Ya kalau kita sebagai anak ya. Suami gak sayang lagi sama Ya Allah. Sabar ya Kak Eka. Sabar ya. Udah tahan. Waktu udah mau habis dari podcast ya Gaya. Nah, tidak apa-apa ya. Lebar. Karena Fania mau nyanyi. Fania nyanyi, ditemenin sama sahabatnya ada Kai. Ada berdua ya. Berdua sama Nia. Oke, ayo ini dia Fania dengan judul lagu